Assalamualaikum teman semua. Kali ini saya akan membahas mengenai sintesa agenda 3 dan personal branding dalam rangka pemenuhan tugas Latsar CPNS 2021. Ada 3 materi yang akan kita bahas pada agenda 3 ini. Yang pertama tentang manajemen ASN, yang kedua tentang pelayanan publik, yang ketiga tentang whole of government. Yang pertama, mengenai manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari KKN. Selanjutnya yaitu peran ASN. ASN memiliki 3 peran, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Hak dan kewajiban ASN. ASN berhak atas kesejahteraan dan pengembangan kompetensi yang ia miliki. ASN pun memiliki kewajiban sesuai tugas dan tanggung jawabnya. ASN memiliki kode etik yang harus dipatuhi sebagai acuan dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Lalu sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Lalu pembahasan yang kedua adalah pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Unsur-unsur pelayanan publik yaitu penyelenggaraan pelayanan publik, penerima layanan, dan kepuasan layanan. Prinsip-prinsip layanan publik. Yang pertama, transparan, partisipatif, aksesibel, akuntabel, efektif dan efisien, berkeadilan, mudah dan murah, serta tidak diskriminatif. Ada beberapa etiket pelayanan publik yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Yang pertama, etiket dalam menyampaikan salam dan tegur sapa. Yang kedua, etiket dalam bersalaman atau berjabat tangan. Yang ketiga, etiket dalam bertamu atau menerima tamu. Yang keempat, etiket dalam menangani keluhan pelanggan. Lalu yang kelima, etiket dalam bertelepon. Pembahasan yang ketiga adalah whole of government. Whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa WOG itu penting? Ya, ada beberapa hal yang mendasarinya, yaitu adanya fanatisme kedaerahan, adanya konflik of interest, adanya ego sektoral, adanya harapan masyarakat agar birokrasi untuk kesejahteraan rakyat, dan paradigma tentang pemerintahan yang baik. Penerapan WOG. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, lalu pelayanan barang, pelayanan regulatif, serta pelayanan jasa. Implementasi WOG dapat kita temui dalam hakikat dasar pelayanan publik, dalam lingkup penyelenggaraan negara, dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan negara, serta dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah. Kemudian, personal branding yang dapat kita implementasikan sebagai seorang ASN setelah mempelajari 3 sub pokok bahasan di atas adalah dapat mengetahui kedudukan tugas dan fungsi kita dalam organisasi,
lalu dapat melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik secara profesional, netral, dan bebas dari KKN. Lalu dapat mengembangkan diri dengan meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Lalu dapat memberikan layanan publik yang prima dengan mengedepankan kode etik. Lalu mampu melakukan koordinasi, kolaborasi, dan integrasi dalam peningkatan pelayanan melalui gagasan kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi digital. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.